Oke, mari kita bedah salah satu konflik paling panas di dunia saat ini, Iran versus Israel. Tapi untuk benar-benar ngerti kenapa situasinya bisa sampai sepanas ini, kita harus mundur jauh ke belakang, ke awal mula ceritanya. Nah, ini mungkin bagian yang paling bikin kaget. Dua negara yang hari ini kita kenal sebagai musuh bebuyutan, ternyata dulu itu pernah temenan loh. Iya, Anda nggak salah dengar. Mereka pernah jadi kawan. Oke, kita masuk bagian pertama, dulu kawan, kini lawan. Di sini kita akan lihat sebuah era yang sekarang mungkin sulit banget buat dibayangin, yaitu era di mana Iran dan Israel itu bukan musuh. Coba dilihat perbandingannya, kontras banget kan? Di sebelah kiri, sebelum tahun 1979, waktu Iran masih dipimpin Shah, mereka itu bukan cuma teman, mereka itu mitra strategis, kerjasama erat, dan sama-sama pro-barat. Terus lihat sebelah kanan, setelah 1979. Boom! Semuanya berbalik 180 derajat. Di bawah pimpinan Ayatollah, Israel jadi musuh utama, dan keberadaannya bahkan gak diakui. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di tahun 1979 itu? Nah, ini dia jawabannya. Ada satu peristiwa besar yang jadi titik baliknya. Satu momen yang mengubah arah sejarah hubungan mereka berdua selamanya, Revolusi Iran tahun 1979. Garis waktu ini nunjukin seberapa drastis perubahannya. Kita pindah dari era Shah yang santai dan pro-barat ke sebuah revolusi yang mengubah segalanya. Begitu Ayatollah Khomeini mendirikan Republik Islam, ini bukan cuma soal ganti pemimpin ya. Ini soal ganti total ideologi negara, lengkap dengan sikap baru yang sangat-sangat memusuhi Israel. Jadi, dampak revolusinya itu langsung dan cepat banget. Kekuasaan Shah digulingkan, pemerintahan baru di bawah Ayatullah langsung terbentuk. Iran diubah jadi Republik Islam, dan salah satu langkah pertamanya adalah memutus total semua hubungan diplomatik dengan Israel dan langsung melabeli mereka sebagai musuh utama. Tapi setelah putus hubungan, mereka nggak langsung perang terbuka loh, nggak gitu. Konfliknya justru masuk ke fase yang lebih rumit, lebih tersembunyi. Inilah yang kita kenal sebagai era perang bayangan. Nah, untuk ngerti apa yang terjadi selama puluhan tahun berikutnya, kita harus paham istilah ini, perang proksi. Gampangnya gini deh, ini kayak dua negara yang nggak mau berantem langsung, tapi mereka malah dukung dan danain pihak lain buat maju berantem mewakilin mereka. Jadi mereka saling pukul tapi pakai tangan orang lain. Dan ini contoh nyatanya, Iran itu kan ngasih dukungan, dana, senjata ke kelompok kayak Hizbollah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Tujuannya ya untuk melawan Israel. Di sisi lain, Israel ngebalesnya dengan nyerang target-target yang berhubungan sama Iran, tapi lokasinya di Suriah. Jadi perangnya tetap jalan, tapi lapangannya di negara orang lain, lewat pihak ketiga. Di luar perang proksi itu ada 3 hal lagi yang jadi bensin buat nyiram api. Pertama, dukungan Iran yang sangat vokal untuk Palestina. Kedua, Israel yang khawatir banget sama program nuklir Iran. Dan ketiga, ya persaingan sengit antara keduanya buat jadi yang paling berpengaruh di Timur Tengah. 3 hal ini nih yang bikin ketegangan terus-terusan ada. Nah, itu semula akhirnya membawa kita ke kondisi sekarang. Setelah puluhan tahun main di balik layar, aturannya sekarang mulai berubah. Perang bayangan ini perlahan-lahan keluar dari persembunyiannya dan jadi makin terbuka. Pergeserannya ini bahaya banget. Apa yang tadinya cuma dimainin secara diam-diam, sekarang jadi tontonan terbuka di panggung utama. Dari yang sifatnya bayangan, sekarang jadi nyata. Peningkatannya jelas banget. Dulu kita ada di fase perang proksi, di mana konfliknya nggak langsung. Sekarang kita udah pindah ke fase serangan langsung. Artinya udah nggak pakai perantara lagi. Drone dan rudal terbang langsung dari satu negara ke negara lain. Ini lompatan eskalasi yang sangat signifikan. Jadi poin utamanya adalah ini, kita udah nggak ngomongin perang bayangan lagi. Aksi saling balas serangan secara langsung antara kedua negara ini udah ngelewatin batas yang sebelumnya nggak pernah dilewatin. Resikonya sekarang jauh lebih tinggi. Bukan cuma buat mereka berdua, tapi buat satu kawasan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang bikin semua orang cemas. Setelah puluhan tahun permusuhan tersembunyi, apa kita sekarang ada di ambang perang terbuka yang besar-besaran? Atau masih ada jalan untuk meredam situasi ini? Dunia saat ini sedang menanti jawabannya dengan napas tertahan.